Terima kasih waktunya Mas Zen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua teman-teman sahabat BSI semua dapat berkumpul pada acara yang sangat istimewa ini, Teh Talk Kamisan. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tentunya kita semua selaku umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Oke, teman-teman sahabat BSI, pada sesi ini saya akan sharing apa itu tentang SIEM, Security Information and Event Management. Nah, tapi sebelum saya masuk ke materi, kita kenalan dulu ya. Nah, karena ada pepatah, tak kenal maka ya kenalin. Iya. Oke. Ya, sudah ganti ya screen-nya ya. Oke. Ini tentang saya. Jadi nama lengkap saya itu Gofar Nugroho pakai H. Itu pemberian istimewa dari Bapak Ibu saya. Artinya adalah anugerah dari Yang Maha Pengampun. Gofar itu artinya pengampun, Nugroho itu anugerah. Lalu saya lahir angkatan 98 dan saya ini termasuk orang sakti. Wah, kok iso Mas? Orang sakti? Ya, bisa karena saya lahir pas hari kesaktian Pancasila. Makanya saya termasuk orang yang sakti. Lalu saya tuh tinggal di Dusun Karanglo. Itu kelurahannya Teluk Gadi, kecamatannya Melati, Sleman. Dekat rumahnya Mbak Ipeh, Arisman, terus Mas Riksi, NDC itu dekat sama ya itu. Untuk hobi saya tuh sebagai sehari-hari suka menjadi babunya para kucing. Lalu saya juga suka musik, saya suka game, saya juga suka olahraga, terus saya juga senang traveling. Untuk pengalaman saya sendiri, itu saya pernah jadi abdi negara. Walaupun cuma sehari, kala itu jadi KPPS. Pemilu 2024 presiden dan apa wakil presiden dan itu DPR, DPRD itu pernah. Walaupun hari saya sudah sangat eligible untuk menjadi halo Dek, Dek Ibu, halo Dek. Sudah sangat eligible karena saya sudah menjadi abdi negara. Nah, saya ini sudah termasuk Gen Z ya karena saya itu angkatan 98. Tapi ya untuk job-job Bapak milenial seperti Mas Sigit, Mas Pandu, Pak Imeng, saya bisa ngikutin ya. Gimana ya, bentar lagi kan saya juga mau jadi bapak-bapak juga. Lalu saya ingin mengutip perkataan Pak Andri kemarin. Jadi Pak Andri itu kemarin bilang, seseorang yang tidak merokok tapi tidak olahraga itu tidak lebih baik dari perokok yang olahraga. Nah, yuk siapa yang sampai hari Kamis ini belum olahraga? Nah, reminder aja sih teman-teman, pentingnya olahraga. Yuk, mari kita olahraga. Banyak-banyak olahraga supaya kita mendapatkan hari tua yang lebih bahagia. Nah, apalagi itu sih orang yang merokok tapi nggak olahraga. Wah, sopowi parah banget kata gue mah. Ya, lanjut. Nah, ini kumpulan majikan-majikan saya. Nah, lucu-lucu ya, gemes-gemes kayak babunya. Emang. Lanjut. Nah, BTW ini tuh adalah first time saya jadi pemateri di tim SOC. Karena dulunya tuh saya di NDC.
Wah, sudah sangat sesuai passion saya tuh di tim NDC karena tim NDC itu banyak kerjaan fisiknya, terus intensitas movingnya itu sangat intens. Lalu saya juga termanjakan matanya karena kan moving di wilayah WI. Saya melihat indahnya pemandangan di WI. Gedung-gedung, pohon-pohon rindang, terus pernah tuh melihat apa ya view UI dari karangan karena NDC kan sering dapat kerjaan instalasi titik internet di atas-atas gedung atas itu kayak roof gitu. Kala itu di FYI di rooftopnya masang faceplate itu wah view-nya sangat memanjakan mata. Melihat lapangan sama gedung Eva itu wah Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Weh, mantap sekali. Pokoknya matanya sangat termanjakan. Nah, akan tetapi semua itu sebelum negara api menyerang. Makasih Mas Sigit sudah menjebloskan saya di desa sini. Ya, ya awal tahun ini saya diberikan amanah oleh bapak-bapak manajemen, terus dari Hajga merekomendasikan untuk ngisi slot di tim SOC. Nah, perbedaannya udah saya sebutkan tadi perbedaan SOC sama NDC. Kalau di NDC itu banyak movingnya sesuai dengan passion saya karena saya itu orangnya nggak bisa diem, lebih suka moving. Terus sedangkan di tim SOC itu lebih banyak di depan laptop, sangat terasa lelahnya mata saya ini dan sirah ngeluh karena membaca log-log attack. Sepertinya ini mata saya sudah mulai minus ya teman-teman. But bukan Tapi itu bukan namanya kalau cuman nggak enak terus. Di SOC pasti ada enaknya. Nah, enaknya apa sih kalau di tim SOC itu? Kalau di tim SOC itu jadi knowledge saya tentang perserveran, domain, dan security itu sangat bertambah banyak teman-teman. Dan saya rasa keren masuk di tim ini karena apa? Buka log saja kata orang-orang awam itu, wah lagi ngehead guys gitu. Masa keren sekali saya. Nah, awal-awal masuk di tim SOC ini saya langsung ditanyain sama Mas Agus itu, PM saya. Par, kue meh blue team apa tim? Hah? Apa wi blue team apa wi red team? Rajong saya. Tapi kala itu saya dalam hati ya, saya lebih pilih blue team karena blue itu kan warna yang tenang. Tidak seperti merah ya teman-teman. Merah itu penuh amarah. Jadi dalam saya, wah blue. Terus saya tanya sama Mas Agus, emang blue team ki apa tuh Mas? Red team itu apa tuh Mas? Mas Agus bilang kalau red team itu lebih banyak ke attack. Jadi kita melakukan, oh ya, eh recognize ke service yang kita miliki, kita nyari celah-celahnya, celah attack-nya apa, itu red team. Sedangkan blue team itu kita lebih defense, kita lebih bertahan, kesehariannya tuh ngurusin firewall, ngurusin CM yang akan saya sampaikan ini, dan gitu. Jadi lebih ke bertahan. Dan sebenar sama Mas Agus saya diplot ke blue team, sedangkan untuk red team Mas Zen, karena cuma 2 orang. Lanjut ya. Oke, nah ini SIEM, Security Information and Event Management. Wah, apa tuh SIEM ini? Jadi SIEM itu adalah solusi keamanan yang mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola log dari berbagai sumber untuk mendeteksi ancaman dan insiden keamanan. Nah, lalu apa saja toh bisa dilakukan oleh SIEM ini? Yang pertama itu dia bisa mendeteksi dan merespon threat. Lalu yang kedua, dia juga bisa melakukan insiden manajemen dan forensik ketika ada serangan, kita bisa melakukan itu. Lalu yang ketiga, kita juga bisa melakukan compliance and regulatory requirements untuk server-server atau service-service yang kita miliki. Lalu yang keempat, kita dapat melakukan alerting secara real time dari CM itu sendiri. Lalu yang kelima, kita bisa mendapatkan centralized monitoring melalui satu satu GUI di CM. Tuh. Nah,
Selanjutnya, nih, ini adalah contoh-contoh SIAM ya teman-teman. Jadi contoh SIAM itu ada Wazoo, Splunk, IBM Radar, lalu ada Microsoft Azure Sentinel. Nah, dari keempat ini, cuman satu yang gratis teman-teman. Bisa ditebak. Ya, yang pertama ini, Wazoo. Dia saat ini cuman Wazoo tok yang outsource dan masih gratis. Yang tiga lainnya seperti Splunk, IBM Radar, lalu Azure Sentinel itu berbayar. Oke, lanjut. Nah, pengenalan ke Wazoo. Wazoo itu tadi SIEM, tapi dia open source, lalu dia tuh bisa melakukan XDR atau Extended Detection and Response, lalu dia hanya XDR Extended Detection and Response sama EDR. Kalau EDR itu Endpoint Detection and Response. Jadi kalau XDR itu dia bisa mengambil dari banyak sumber sekaligus. Misalnya itu endpoint, network, server sekaligus bisa dia kumpulkan. Bisa untuk merespon juga ketika ada attack. Itu Wazoo. Jadi pertama kali saya masuk itu langsung dine gawean karo Mas Zen. Pariki Wazoo. Hah? Wazoo yo apa? Iki dandani yo. Dan environmentnya pada Ranger. Sedangkan saya dulu pas di NDC itu nggak pernah sama sekali nggak tahu apa itu Ranger, nggak tahu apa itu Kubernetes. Nah, langsung dicekeli. Iki Wazoo rusak Everton dandani. Lah Wazuki apa? Saya baca-baca dulu tuh. Lalu ya itu sirah ngeluh dan sirah mumet. Tapi alhamdulillah di sini saya mendapatkan coach yang sangat hebat sekali. Master dari segala master pawang dari segala pawang Kubernetes, Mas Pandu. Saya sangat terbantu sekali sehingga wasuhnya sudah deploy dan versinya sudah paling terbaru saat ini yang dimiliki oleh BSI. Oke, lanjut. Nah, ini Wazoo komponen. Jadi Wazoo komponen itu untuk sentralnya sendiri dia punya Wazoo server. Wazoo server itu ada Wazoo worker sama Wazoo master. Yang master itu untuk mengorkestrasi worker, sedangkan yang worker itu untuk mengorkestrasi agen-agennya. Dia melakukan scanning, lalu malware detection, vulnernya di-scan, itu. Dan juga melakukan active response. Lalu untuk Wazoo Dashboard itu dia untuk manajemen kita sebagai UI-nya. Kita bisa memanage agen-agen yang sudah kita daftarkan di Wazoo, endpoint-nya tadi di Wazoo Dashboard. Sedangkan indexer itu berguna seperti search engine ketika kita melakukan forensik itu ada event-event serangan kita bisa lihat di Wazoo Indexer, dia yang bekerja. Lalu untuk endpoint-nya dia Wazoo Agent. Nah, ini bisa diinstal di Linux, Windows, terus Mac juga, mana yang itu bisa diinstal di situ untuk kita mendapatkan nih modul-modulnya apa Wazoo Agent itu ada active response. Active response itu buat kita mendefinisikan tadi XDR. Jadi kita bisa melakukan tindakan ada aktivitas yang tidak kita inginkan. Nah, ini ada command execution juga, lalu dia ada file integrity monitoring, ada load lector, ada malware detection, ada sistem inventory. Nah, itu untuk di Wazoo komponen. Selanjutnya arsitekturnya seperti ini teman-teman. Tadi sudah seperti yang saya katakan kalau Wazoo cluster itu ada master dan worker. Worker untuk orkestrasi agen, lalu untuk master untuk mengorkestrasi workernya. Nah, ini. Oke, lanjut. Nah, Wazoo itu bisa ngapain aja sih? Dia ada nih melakukan endpoint security pada agennya yang sudah terinstall terdaftarkan di Wazoo.
manager, lalu dia bisa melakukan threat intelligence, lalu dia juga bisa melakukan incident response. Kita bahas satu-satu. Nah, ini dia untuk endpoint security fitur yang pertama itu dia bisa melakukan configuration assessment. Dia bisa apa suatu server atau service itu konfigurasinya kurang apa aja sih seperti ini terlihat. Mungkin bisa saya share langsung ke Wazuhnya aja ya teman-teman sebentar. Bentar, VPN saya belum connect. Ya, ini intinya bisa mendeteksi. Nah, ini udah connect. Oke, tak bukain Wazuhnya. Nah, share screen. Nah, ini teman-teman, udah kelihatan ya. Jadi dia bisa ngasih skor nih tentang asesmen di agen yang kita miliki. Itu berdasarkan dari CIS Ubuntu versi 2.0 langsung. Ini. Nah, dia bisa kasih tahu juga nih. Nih, dia ngasih rekomendasi, lalu dia juga ngasih remediasi apa yang perlu kita lakukan. Ini juga ada yang, nah, ini sudah dilakukan, berarti sudah sesuai dengan asesmen. Lalu untuk selanjutnya, iki full present mode. Itu untuk configuration assessment. Lalu yang kedua ada malware detection. Dia bisa mendeteksi malware sih. Wazu ini. Ini malware detectionnya punya Wazu. Nah ini kan ada agen. Ini plus 2. Lalu dia mendeteksi ada Trojan. Malware Trojan di user bin user/bin/div. Nah, kemarin udah saya cek ternyata itu false positif. Saya cek pakai virus total itu false positif. Jadi apa masih perlu untuk di double check ya. Jangan memakan apa ya lock mentah-mentah. Oke. Untuk selanjutnya fitur Wazoo di endpoint security ada file integrity monitoring. Jadi dia bisa memonitoring file-file di agennya. Itu file-file apa aja sih yang berubah? Misalnya nih, balik lagi aja. Neng Wazoo. File integrity monitoring. Nah, ini yang dinamakan apa tadi? Wazoo Indexer ya, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan tracking koran di nya nggak ada sih bentar. Kemarin ki ono ganti di plus satu misal. Nah, ini ada. Nah, ini teman-teman. Dia bisa mendeteksi file-file apa yang dimodif yang berubah. Nah, ini kan misal nih
sysconfig invite 360, tapi ini nggak apa-apa, cuman log apa namanya? Hmm, root ya, log root itu. Tapi kita bisa dapat masukan sih dari sini insight itu berbahaya atau tidak. Itu masuk apa user yang melakukan perubahan itu user yang sah atau tidak kita bisa mendapat masukan dari itu. Jadi bisa menambah monitoring kita pada awareness kita pada mesin-mesin yang kita kelola. Oke, lanjut. Wazu juga punya threat hunting. Ini untuk eh, kita melakukan forensik ketika ada serangan. Jadi ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada top 5 agen yang threadnya banyak sekali. Lalu ada ini cara-caranya, dia apa aja klasifikasinya. Ada password phishing, vulner scanning, brute force, exploit public facing, process injection, dia ke grab semua di sini. Itu untuk hunting. Mau dibukain? Boleh. Oke, di sini lalu di thread hunting. Nah, ini dia. Nih, paling gede dia web server 503. Ini kita bisa lihat full lognya ya, teman-teman, di sini. Nah, ini dia diakses dari Mozilla Linux 86. Lalu deskripsinya ini web server 503 error. Nah, itu ada juga untuk kita hunting thread di sini aja di agen CTI yang saya buat mainan semalam. Nah, untuk thread hunting kita buka ya, teman-teman. Nah, nih udah kelihatan ya. Di sini saya semalam tuh melakukan brute force di mesin ini untuk mencoba apa namanya? Aktif responnya Wazoo, XDR-nya Wazoo itu bisa. Nah, ini ada authentication tour. Nah, untuk eventnya di open search. Bentar. Satu disco. Nah, teman-teman. Nah, log Wazoo ini sangat banyak sekali ya, teman. Satu agen aja bisa banyak sekali. Kemarin sempat penuh di indeksernya, jadi Wazoo-nya tuh UI-nya nggak bisa dibuka karena itu lognya yang emang banyak sekali. Nah, ini kita bisa melakukan thread hunting teman-teman di Wazoo. Ini misalnya ada brute force toh. Nah, ini kita lihat misal ini. Cling. Nah, dia kelihatan. Dia ternyata ada percobaan SSH dari IP-nya ini, lalu portnya ini. Nah, dia nyoba-nyoba terus, jadi tetap ke grab ya sama Wazoo. Nah, dari sini nanti kita bisa lakukan insiden responnya. Nanti ya, sabar. Ini masih threat hunting. Itu untuk threat huntingnya, teman-teman. Lalu kita juga bisa melakukan vulnerability detection di Wazoo ini. Jadi untuk compliance juga server-server kita itu ternyata ada vulner di mana. Ini kan dia kelihatan nih. Untuk CVE-nya ini bisa kita lihat di sini lagi. Balik lagi ke Wazoo-nya. Vulnerability detection. Nah, ini
critical severity. Oh, ya. Nah, dia ternyata nggak sesuai, ada vulner di CVI 2024 2352. Sebentar, kita bisa lihat CV-nya itu apa enggak ya di sini ya. Oh ini. Nah ini vulnernya. Build kit is a toolkit for converting source code. Rekomendasinya. Nah ini. Dia juga ada rekomendasinya. Fix di versi 0.12.5. Nah, CVI-nya juga ada di sini. Oke, lanjut teman-teman. Sebentar. Untuk vulnerability detection gitu ya, teman. Kita bisa tahu apa vulner di mesin kita tuh apa aja, CVE-nya berapa, kita bisa tahu. Lalu, nah ini yang menarik. Incident response. Jadi Wasu itu ternyata bisa melakukan otomasi di incident response. Pakai tadi yang sudah saya sebutkan. Active response. Jadi kita active response itu ada modulnya sih. Dia ada disable akun, terus firewall drop, firewall di drop, restart SH, netsh.exe. Nah, untuk yang saya pakai itu firewall drop. Jadi dia ketika ada attack, misal brute force, kita tahu tuh dari brute force tadi rule ID-nya berapa. Nah, itu kita bisa cegat. Kita antemi bareng-bareng, main nyerang meneh. Nah, itu pakai firewall drop. Nah, untuk apa aktif responnya itu konfliknya seperti ini teman-teman. Dulu pernah sih nyoba ngaktifin aktif respon itu, tapi ini waitlistnya nggak diisi. Jadi apa ya? Yang ke Grab itu malah IP NAT-nya UI sendiri. Jadi kemarin sempet tuh flashnya tuh down dan responnya tidak dipasang lagi. Soalnya kemarin pas masa-masa ras itu tanya sama mas aku saya, Mas Bi Mas, firewall drop itu diimplementasi ra? Wah rasa wae lagi crowded sesuk wae. Jadi nggak saya implementasikan. Kemarin belum nyoba ini sih. Apa yang waitlistnya belum nyoba. Tapi kemarin nggak nyoba define agen. Jadi global semua agennya terimplementasi active response. Jadi kemarin sempat apa ke blok itu IP WI. Ini lognya ada sih. Aku bentar. Oke, log. Nah ini. Nah ini dia LB website gue. Lalu attackernya tuh malah dari IP NAT-nya WI sendiri. Dia nyoba brute force, lalu kecegat sama Wazuh active response. Jadi kemarin pas ras itu sih sempet tuh langsung jeglek kan WP. Tapi itu cuman sebentar langsung Mas Zen bilang, Far, aktif responnya pateni. Oke, siap. Langsung pateni. Jadi nggak diimplementasikan karena ternyata ya baru nyoba sih. Itu belum tahu. Jadi saya juga masih explore. Keblok tapi diuculi. Nah, untuk config-nya sendiri seperti ini teman-teman. Dia mendefinisikan active response dulu clock-nya. Kita bisa whitelist nih IP-IP yang diperbolehkan itu termasuk apa ya? IP-IP yang sah kita ketahui boleh mengakses ada ini bisa kita whitelist. Lalu kita mendefinisikan komennya. Komennya tadi kan pakai firewall drop. Lalu timeout allowed kita boleh kasih yes untuk jadi apa attacker itu bisa berhenti menyerang dalam jangka waktu berapa menit seperti ini. Nah, ini saya definisikan agennya tadi kan OpenCTI reset ya. Agen 005 ID-nya itu saya definisikan ternyata berhasil. Lalu rule ID-nya, nah ini.
5763 sudah saya grab tadi. Kalau 5763 itu brute force SSH login attempt, percobaan untuk login SSH. Lalu timeout-nya ini seperti tadi yang saya sampaikan, timeout itu adalah waktu untuk blokir. Jadi ini dalam second teman-teman. Jadi kalau 60 itu ya cuma dalam blokirnya. Setelah 6 semenit itu attacker tetap dapat menyerang lagi. Jadi untuk break prestige-nya ini mungkin dilamain ya, biar attacker itu tidak bisa menyerang terus-terusan, main jeleh nunggu gitu. Nah, untuk rule ID-nya sendiri ini bisa kita lihat teman-teman, 31103, 31164, 31165 itu SQL injection attempt. Lalu 31104, 3153 itu common web attack, directory traversal. Lalu yang 31105, 31154 XSS attempt. Lalu yang 31106 itu web attack return kode 200 itu bisa kita blok. Lalu SQL injection 3119. Nah, ini shell stock ini bisa kita definisikan di rule ID ini. Misal kita nggak mau rule ID tadi, attack tadi menyerang kita. Nah, ini lognya. Ini kan kelihatannya teman-teman. Ini lognya. Jadi aku nyoba brute force agen yang udah definisikan tadi, OpenCTI reset agen ID 005. Aku coba brute force pakai Hydra. Nah, itu ternyata dia langsung nih host block by firewall drop active response. Jadi dia keblok. Tapi ini cuman semenit 60 lalu langsung di unblock. Oke, lalu untuk alerting sistemnya ya teman-teman. Untuk PSOC sendiri alerting sistemnya menggunakan integrasi dengan Telegram. Jadi kita menerima alert-alert dari Wazoo itu di Telegram. Dia punya dua, itu ada code-nya itu ada custom Telegram PY sama custom Telegram. Ini di custom Telegram PY ini, Python ini, kita mendefinisikan di chat ID Telegram mana yang akan kita kirimkan, lalu apa saja sih yang mau kita grab. Kalau di sini yang kita grab itu adalah ini teman-teman, description, lalu alert levelnya berapa, lalu agennya apa, lalu dengan full lognya biar kita bisa membaca sekaligus full lognya itu apa, lalu rule ID-nya berapa. Jadi rule ID itu bisa kita grab, iki ono serangan ki seko rule ID ini, nanti bisa kita cegah di active response juga biar serangannya minim. Nah, untuk osec.conf-nya kita setting di ini, di bagian integrasi. Kita masukkan hook URL-nya ke API Telegram-nya kita. Dan ini hasilnya. Jadi setiap ada log serangan misalnya ya, web server 503 error. Alertnya level berapa? Level 4. Lalu agennya apa? Plus 1. Full lognya ini. Ya, setiap hari baca kayak gini teman-teman. Makanya mata saya lelah dan letih. Dan sirahnya ngeluh. Oke, gitu teman-teman. Untuk alerti sistem. Mungkin gitu saja. Sudah lama sekali saya berbicara di sini. Tidak terasa ya teman-teman. Mungkin gitu saja ya teman-teman. Besi sekalian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi pada Teh Talk hari ini, dan untuk kurangnya itu dari saya sendiri, jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.